back into my channel and this is Subscribe. Yay! Okay, everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today I'm not alone. I bring you with me. Hai Antika. Lady in Black. Ya, pakai hitam dulu sekarang. Luar biasa, Miss Tika. Hah? Ketika kamu pakai hitam, aura kamu terpancar. Oh, ya bersinar dong. kayak gitu loh. Harus dong, Mister, ya kan 2026 ya kan sih? Dari Betul. tahun lalu targetnya tuh nggak mencapai loh, Betul, Mister. tahun ya ini kan? harus capai. Harus dong, ya tahun kan? 2025 sudah S2. Tahun 2026 harus Makan nasi minyak. AKA harus S3. S3 S3 ya. kan? Ya, S3 harus kan? bisa meraih jadi S3. Kemarin sudah S2, sekarang harus S3. S3, amin. Amin aja guys. Oke. Nah, Mistika, hari ini ada Yes. sebuah video yang kita reaksikan, Mistika. Nah, kalau kita datang ke Malaysia itu aku merasa seneng banget, Mistika. Satu, aku bisa practice my English. Of course, Ya. orang Malaysia tuh Inggrisnya bagus sekali. That's one of the advantage. Yes. When I come to Malaysia, I can practice my English with everyone there. That's the plus Exactly. point, with everyone ya. It's not only with uncle. Nah, uncle kita belajar di Jerman. Uncle. Bahasa Inggris uncle. Blok 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 blok. Exactly. Benar. Betul kan? Jadi Mister, kalau misalnya kamu ke Jakarta lah, ke Jakarta ya, kita bilang kota besar ya, untuk bercakap Inggris aja tuh, coba deh misalnya usia 50 ke atas, sedikit sekali yang bisa berbahasa Betul. Inggris, benar kan? Betul. Kalau di sana even Yes. sudah 60, Betul. ya kan? Itu mereka udah sangat fasih Betul. bahasa Inggrisnya. Bahkan kita yang menjadi begitu takut salah. Ya. Benar. Ih, takut Benar. ngomong cakap bahasa Inggris di depan uncle. Benar. Ya udahlah pakai bahasa Indonesia aja. Yes. Takut gitu. Karena di Indonesia tuh guys, ketika kita ngomong bahasa Inggris tuh selalu dikoreksi. Banyak polisi grammar di sini. Salah kau ngomong, bukan macam itu. Itu bukan gitu. Pakai ini, pakai R. Bukan pakai where, kayak gitu kan. Jadi kita jadi udah takut ngomong. Bener. Sedangkan di Malaysia tuh free je. Kamu ngomong je apa je. Mereka campur-campur bahasa pun tuh tak ada masalah ketika kamu ada di Malaysia. Nah, Mistika, seperti aku bilang tadi, ketika aku datang ke Malaysia, one of the advantages is aku bisa practice my English with everyone. Not only to uncle. Oke, uncle memang juara sangat gitu. Bahkan kepada seller orang yang jual di Malaysia pun kita boleh practice our English gitu. Kenapa? Karena mereka juga sebenarnya mereka juga tahu kita orang Indonesia. Karena kita lihat gitu kan, terlihat sedih gitu. Terlihat sedih. Aduh. Oh, muka sedih nih pasti orang Indonesia. Aduh, jangan dong. Muka mikir-mikir kalau mau keluarin duit pasti mikir-mikir jadi sedih dia. Pasti orang Indonesia nih. Ringgit lagi naik masalahnya. Banget. Gitu. Jadi mereka biasanya tahu kalau kita orang Indonesia pasti ajak cakap Melayu atau cakap bahasa Indonesia gitu. Tapi saya kadang-kadang memberanikan diri untuk berbicara bahasa Inggris dengan para seller-seller itu, dan surprisingnya mereka bisa diajak berbahasa Inggris, Mistika gitu. Nah, lewat video kita kali ini adalah skill bahasa Inggris peniaga Malaysia dan skill bahasa Inggris peniaga Indonesia. Aduh. Oke, coba kita lihat lewat video ini apa sih benefit daripada orang-orang peniaga ini bisa berbahasa Inggris, they skill themselves with English tuh, apakah ada benefitnya selain untuk mereka sendiri, apakah ada benefitnya juga untuk negara yang didatangi oleh para turis ataupun wisatawan ini? Coba kita lihat everyone, skill bahasa Inggris peniaga Malaysia versus skill bahasa Inggris peniaga Indonesia. 1, 2, 3. Halo guys, Hai. pernah nggak sih kalian jalan-jalan ke luar negeri? Dan yang bikin video ini orang Indonesia ya. Oke. Bukan orang Malaysia mau membangga-banggakan diri mereka, tapi video ini bikin orang Indonesia karena mereka sadar kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa. Lalu memperhatikan cara para pedagang berkomunikasi dengan turis. Betul. Di video kali ini, kita akan membahas perbandingan yang cukup menarik antara Malaysia dan Indonesia, khususnya soal kemampuan berbahasa Inggris. Topik ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar sekali terhadap pengalaman wisata, Oh, betul. citra negara, Oh, dan citra tentu negara saja juga peluang ya. Peluang masyarakatnya. ekonomi masyarakat I was wondering if you sell coconut water. Indonesia. Nah, so bahasa Inggris ya. Pakai bahasa Do you sell Jawa coconut lagi. water?
Bisa bahasa Inggris nggak? Bisa bahasa Inggris ya? You don't sell it. It's an opportunity for them to earn money, right? Jadi nggak bisa dapat duit karena tak bisa berkomunikasi. Sayang kan jadinya. Tanya-tanya itu. Or he can speak English? Ya. Do you sell coconut water here? Ya. Ya, lama banget Pak. Mana ya? Enggak, aplikasi nggak ada. Aplikasi. No. My friend told me to come here. He said I could find it here. Let me ask my friend. Maybe Sayang I'm at kan the wrong jadinya profitnya hilang. Ini di Malaysia. Sama-sama penjual kelapa. Coconut. Hello, Mr. Coconut Man. Mr. Coconut. Oh, Can I please get coconut water? Sure. come on. Sure. You already have it cold. All right, perfect. I'll take it like that, man. Right, give him a right. Give him a I have to do one coconut shake right here. Oh. Thank Where you. you from? I'm from America, From America. but originally my family's from Pakistan. Oh, I see. So I'm a mixture of different things, you know? I'm confused. I don't know where I'm from. I'm still trying to figure it out. Oh, jadi kan enak nyambung ya. So what are you making? A coconut milkshake? Is that a coconut It milk? is milkshake. How much for a coconut water? One water with 7, a shake with 10. Okay. 7 ringgit. That's like not even $2. Only in Malaysia. What's this one? Di Indonesia. Yes. Tuna fish. Yes. Sapi. No. Ya ampun. Ya. Ya. This one? Quack. Ih, aku malu. Aku malu. Do you sell hot Enggak dogs? jadi jual, enggak jadi beli. Bapaknya, bulenya. No, not pizza, hot dogs. Mie godok. Mie godok. Mie instan. What's that? Mie instan. Mi stan. Ya. Mi stan, I don't understand. No, aku nggak bisa bahasa Inggris. Oh, not noodles, hot dogs. Hot You dog. don't sell hot dogs. I see. Ya. Kopi. Wow. Ya. Ya Allah. Effort banget ya. Oh, coffee. I'm looking for something else. Maybe you have. S. Yes. Do you have steaks? Bisa bahasa Inggris. Ayo Bu, belajar Bu, semangat. I'm looking for some yellow tofu. Indonesia. Do you sell yellow tofu anywhere? Kepada kita bahasa Inggris. I just want to buy something here. Oke, Pak, ini Pak, tulisan Pak. Bahasa Inggris. I'm looking for some yellow tofu. Oh, nunggu bosnya dulu. Ya I Allah. don't have a boss. Saya tidak Pak. Ini Malaysia nih. I have a breakfast. Ini nenek-nenek. Yes. I want to explain for you this. Okay. Oh, ini duit pasar pun. Dia bisa bahasa Inggris loh. It's called brown nut. That means kacang tanah. And this is called? This called is fruit. I don't know the name. You don't know the name. Okay. Only we got that jering rebus. Jering tuh jengkol. How long have you been doing this? Oh, it's Malaysia. I was in school at that time at the age of 15, right? 15. And then I went to a place near the river. Tukang jahit sepatu. He was making sandals. Oh my gosh. The action. I was watching him all day, and then every day I came over, and then one day I asked him, I said, Pachi, can I get a part-time job here? He said, no money to pay. Logatnya itu loh, dia punya gaya bicara. Nggak kayak belajar sendiri gitu. From that day onwards, I started doing it, and then I went to study in Australia. I was in Australia for 4 years. I was gonna say, English is very impressive. Oh my. So you Study in I was Australia. to be, you know what, the power station runner for the electrical. Yeah, for the electrical, okay. Then
Oh, thank you so much. Yeah, I'm just making. Dia pencen mungkin ini Mistika jadi kayak begini. Pencen seperti itu. Iya, isi waktu aja. Also very interesting. Kemarin ada pencen jual kelapa juga. Kemampuan berbahasa Inggris bukan hanya dimiliki oleh pekerja hotel atau pemandu wisata, tetapi sudah menjadi hal yang cukup umum di masyarakat. Mulai dari pedagang kaki lima, penjaga toko, sopir transportasi umum, hingga warga biasa di jalan, banyak dari mereka yang cukup fasih berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Saat bertemu turis asing, mereka bisa menjelaskan harga, arah jalan, hingga detail produk dengan cukup percaya diri. Hal ini membuat turis merasa lebih nyaman, dihargai, dan tidak ragu untuk bertanya atau berinteraksi lebih jauh. Berbeda dengan kondisi di Indonesia, guys, yang sebenarnya punya potensi wisata luar biasa, tetapi masih menghadapi tantangan dalam hal komunikasi. Masih banyak pedagang yang kebingungan ketika didatangi turis asing yang menggunakan bahasa Inggris. Akibat keterbatasan bahasa, interaksi seringkali berubah menjadi komunikasi seadanya, mulai dari bahasa isyarat, ekspresi tubuh berlebihan, bahkan ada yang sampai menirukan suara-suara tertentu demi menjelaskan maksudnya. Momen ini memang kadang terlihat lucu, tetapi di sisi lain menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan yang seharusnya bisa diperbaiki. Perbedaan ini tentu tidak muncul begitu saja. Di Malaysia, penggunaan bahasa Inggris sudah terbiasa sejak pendidikan dasar dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di Indonesia, bahasa Inggris masih sering dianggap sebagai pelajaran sekolah semata. Udah enggak juga. Udah enggak ada di sekolah. Padahal di era pariwisata global seperti sekarang, kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, adalah nilai tambah yang sangat penting. Terutama bagi para pedagang dan pelaku usaha kecil yang langsung berinteraksi dengan turis. Sebagai penutup, guys, perbandingan ini bukan untuk menjatuhkan atau siapapun, melainkan I love this channel, RJ Story. Indonesia punya sumber daya alam, budaya, dan keramahan yang luar biasa. Akan jauh lebih kuat lagi jika dibarengi dengan kemampuan komunikasi yang baik. Mulailah dari hal sederhana, seperti menghafal kalimat dasar bahasa Inggris untuk jual beli, berani mencoba berbicara tanpa takut salah, dan menjadikan bahasa Inggris sebagai alat, bukan beban. Dengan begitu, kita bukan hanya menjual barang, tapi juga menjual pengalaman positif tentang Indonesia kepada dunia. Exactly, agree banget dengan channel ini. Juara banget sih statement closingnya tadi, betul. Bosnya kita angkat-angkat seperti ini tuh bukan karena kita nggak cinta Indonesia. This is the way how we love our country. This is the way yang bisa kita lakukan. Kita punya channel, kita punya platform. Kita ngomong di sini untuk apa? Untuk membangun bangsa ini, untuk membangun negara ini untuk lebih baik lagi. Karena kita punya platform ini. Karena nggak semua orang diberikan karunia memiliki platform YouTube dan didengarkan oleh banyak orang seperti. Dan this is the way kita mau kontribusi ke Indonesia, pembangunan Indonesia gitu. Agar didengar orang-orang tuh agar sadar, oh iya ya penting ternyata bahasa Inggris. Apalagi buat mereka sebagai frontliner. Sopir taksi itu frontliner, bapak-bapak. Pedagang-pedagang itu frontliner kita gitu. Orang-orang buruh-buruh yang ada di porter-porter itu frontliner gitu. Jadi mereka yang seharusnya lebih bisa berbahasa Inggris. Jangan karena mereka pekerjaan apa itu supir taksi, ngapain bisa bahasa Inggris, nggak perlu bisa bahasa. Anda lupa yang ngangkut dia dari airport ke hotel adalah supir taksi. Gimana dia mau ngomong, mau menawarkan servis mereka kalau mereka nggak bisa ngomong bahasa Inggris? Gimana pedagang mau menawarkan produk mereka kalau mereka nggak bisa bahasa Inggris? Mistika itu kan beberapa kali ini peluang mendapatkan duit itu terlewatkan hanya karena orang iso ngomong bahasa Inggris. Nah itulah ya. Bos mana? Cari orang dulu, nanya aplikasi dulu. Nah itulah yang disayangkan untuk saat ini juga ya. Bahasa Inggris itu juga sudah ditiadakan di beberapa sekolah. Ya khususnya sekolah-sekolah kebangsaan, kayak sekolah yang negeri. Sekolah-sekolah negeri. Udah nggak ada bahasa Inggris. Yes, sudah tidak ada bahasa Inggris. Malah presiden kita mau kita belajar bahasa apa sayang? Padahal bahasa Inggris termasuk salah satu bahasa internasional, ya kan ya. Betul. Tapi sayang sekali harus dihapuskan. Nah, ini loh Mister ya, kadang-kadang ya, misalnya tadi para pedagang-pedagang itu, sedangkan kalau di Malaysia sudah tua aja dia bisa, dia sangat fasih. Coba surprise-nya yang tadi yang tukang sepatu itu, dia magang di luar negeri loh. Australia loh. Dan mereka, kenapa? Sepertinya kayak kita
dari situ sudah terlihat sekali gap pendidikan kita. Benar nggak sih, Mister? Iya, itulah Mistika. Kalau memang mau apa-apa lagi ya Mistika. Entah kamu mau bangun pariwisata, entah kamu mau bangun teknologi, entah kamu mau bangun kesehatan pun, entah kamu mau bangun olahraga pun Mistika. Satu kuncinya pendidikan. Rakyat kamu itu dibekali pendidikan. Yang kasih siapa? Yang kasih negara. Mendidik rakyatnya. Untuk apa? Agar pintar. Kalau pintar apa? Bisa kontribusi sama-sama membangun negara. Supir taksi membangun negara dengan cara mereka sendiri. Pedagang membangun negara, kontribusi bangun Indonesia dengan cara mereka sendiri. Tukang pijat bantu Indonesia dengan cara mereka sendiri. Tailor atau orang jual air kelapa, orang jual apa, permen di pinggir jalan, gula-gula. Mereka membangun Indonesia dengan cara mereka sendiri, Mistika. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka berkomunikasi, ya kan, untuk mendapatkan hasilnya. Gimana mereka mau jual dapat duit kalau mau ngomong itu lucu banget loh. Akhirnya bapaknya nggak beli. Karena bingung, ya takut juga lah. Nah, itulah dia ya. Kayak misalnya itu kan sebenarnya kalau misalnya sebuah negara yang ingin didatangi oleh para turis asing, ya kan, itu kan pasti juga harus dibekali di mana negara-negara tersebut mudah nggak nih turis asing ini berkomunikasi dengan warga lokalnya, ya kan? Mereka kan nggak mau merasakan kesepian di tengah keramaian mistik atau kesulitan di tengah orang berlalu lalang. Mau minta tolong juga nggak ada yang bisa membantu gitu kan. Jadi berpikir dua kali mungkin ketika mau datang ke tempat ini lagi atau untuk rekomendasi ke temannya untuk datang ke situ. Jangan susah hidup kamu nanti. Bukan kenikmatan yang kamu dapatkan, bukan having fun atau kamu merasa rilis habis berwisata. Enggak, kamu akan habis pulang dari situ kamu akan pusing kepala kamu. Keren sekali ya Malaysia, ya kan? Dan bukan hanya bahasa Inggris saja mungkin. Pedagang takjil siapa tahu bisa bahasa India juga, bahasa China juga, ya kan? Malaysia. Betul. Mereka they live surrounded by international environment gitu kan. Jadi luar biasa banget. Dan di sekolah mereka emang dididik seperti itu juga kan, Mistika. Mungkin Mister ya, sekarang nih pemerintah ini sebenarnya kayak mulai sadar. Pemerintah mana? Indonesia. Mulai sadar di mana bahasa maksud kamu bilang mulai sadar itu indikatornya apa? Mulai sadar sedikit. Bingung masalahnya. Indikator jadi, kamu bilang pemerintah kita mulai sadar tuh kamu lihat dari mana? Jadi atas gini, dasar apa tadi gitu? Tadi kan saya bilang kalau misalnya pelajaran bahasa Inggris itu sudah dihilangkan. Setuju. Ya, jadi guru bahasa Inggris itu sebenarnya kalau untuk di sekolah-sekolah negeri itu tidak ada. Tidak ada, adanya hanya guru kelas. Betul. Ya kan. Nah, kemarin pemerintah kita yaitu Menteri Pendidikan mulai mencanangkan lagi nih. Mencanangkan lagi di mana guru-guru kelas harus bisa berbahasa Inggris. Langsung. Aku lihat postingan guru-guru itu ya di internet, di sosial media, mereka tuh langsung pada naik. Oh my god, gimana? Mereka panik sendiri gitu. Even itu adalah guru. Yes, even itu adalah guru. Betul. Itulah dia ya, kayak misalnya ternyata gimana nih ceritanya, aku agak sedikit bingung ya. Guru-guru disuruh ngomong bahasa Inggris, sedangkan di sekolah nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Murid-muridnya belajar dari mana, Mistika, belajar Inggris kalau di sekolah nggak ada pelajaran bahasa Inggris? Nah, Mister, belajar dari gurunya aja bingung. Maksudnya begini loh. Jadi kalau misalnya di Jakarta itu, kayak misalnya kita ada namanya pelajaran muatan lokal, ya kan ya. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris itu bukan termasuk salah satu pelajaran utama. Nah, muatan lokal termasuk salah satunya adalah pilihan. Jadi ada pelajaran bahasa Inggris, tapi menceritakan tentang kondisi Jakarta. Itulah pelajaran bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, itu kan untuk bisa menceritakan itu kan kamu perlu belajar bahasa Inggris, Mistika. Belajar bahasa Inggris kan kamu nggak bisa, aku mau belajar bahasa Inggris tapi kosakatanya tentang Jakarta aja kan nggak mungkin begitu kan. Harus belajar secara general bahasa Inggris dengan sematang-matang, sedalam-dalamnya gitu. Jadi, kan. Jadi aku bilang nggak bisa setengah-setengah. Makanya aku bilang sadar sedikit karena ini termasuk bukan salah satu pelajaran yang utama karena termasuk dalam pelajaran Menteri muatan Pendidikan lokal. Kita sudah menjabat 1 tahun lebih ya kan, untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan baru dia kepikiran. Nah nanti berganti presiden, berganti menteri, berganti lagi.
mau pintar, semuanya kapan selesainya? dijadikan percobaan. Betul, ya itulah kan? masalah kami di sini pemirsa semuanya. Jadi ya nggak heran, jangan kaget ketika kamu datang ke Indonesia ngomong bahasa Inggris sama penjual. Yeah. What is this? Mu. Wek, aduh, ay takut. Ya ampun, iya. I think that is even name of animals itu anak-anak bisa ya seharusnya Ya kan. harusnya udah bisa. Cow, duck. Nah itu lagi nih apalah Sir, gitu kan, mungkin ya. ya itu ada gap pendidikan untuk anak-anak zaman sekarang dan zaman dulu, even dengan kalimat-kalimat yang paling dasar sekali betul, itu betul. sulit untuk mereka. Apalagi Yes. apalagi kalau misalnya di daerah. Kalau di Jakarta di Forget kota-kota ya. Kalau di kota-kota besar mungkin masih bisa, ya kan? Kota-kota Di daerah besar sudah mungkin get lost in ya. translation lah Even gitu lah ya. kadang-kadang bahasa Indonesia pun sulit nih. Yes, betul Ya nggak sih? sekali, Harus betul pakai bahasa sekali. daerahnya, Betul, itulah betul. dia. Gitu. Ya. Banyak sekali PR-nya ya. Itu yang ketika kamu when you put education as the base and a very basic fundamental thing for you to grow your country, to develop your country, maka you fix every single part of it. You fix the technology, you fix the education, you fix the modernity, you fix the healthcare, you fix the tourism. Dia akan membenahi semua Mistika. Jadi itu pinternya orang Malaysia di situ. Ketika kamu pinter maka semuanya akan beres, jalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kenapa susah banget loh? Susah banget tembus untuk ngomong ini. Education is a very important gitu. Make it number one. Nggak tembus juga gitu. Kita ngomong ini gitu. Ya Allah. Semoga jangan berputus asa. Kita harus tetap Ya dong, harus melakukannya gitu. Fight for this. Okay everyone, that's all. Thank you so much for this video recommendation. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua, terlebih lagi untuk orang-orang Indonesia. That's all everyone. Thank you so much. Hopefully this find is pretty good. If find is pretty good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to like button, subscribe. Thank you so much. Mas Love from us in Indonesia. Malaysia Malaysia boleh. boleh, Indonesia. Jangan mau ketinggalan dari Malaysia. Bye everyone. Assalamualaikum. Makanya biar bahasa Inggrisku bagus ya Mister. Aku tuh harus dapat pasangan hidup orang Malaysia. Belajar bahasa Inggris terus, bener gak sih Mister? Modus. Serius.